Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Nah, di video kali ini gua akan membahas mengenai IEM ya, EPZ Q1 Pro. Nah, ini sebenarnya item yang di-request dari salah satu subscriber, temen gue juga, dan member di Discord. Karena dia lagi nyari IEM, dan dia minta gua coba untuk review IEM ini. EPZ Q1 Pro, apakah bagus atau enggak, dan ya gue udah cobain mungkin sekitaran semingguan kali ya. Dan buat kalian yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai habis, nanti gue coba bahas dari sisi semuanya, build quality, sound profile, dan lain-lainnya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, mungkin bisa subscribe dulu dan mungkin aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten gue yang akan datang. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, yang paling pertama gue mulai dulu dengan isi packagingnya. Yang pertama, di dalamnya kita bisa temukan IEM-nya, kemudian ada ear tip-nya juga yang dikasih 3 ukuran, jadi kita tinggal pilih aja. Kemudian ada juga pouch yang bisa kita pakai buat bawa-bawa IEM-nya kemana-mana. Ada kabelnya juga dan warranty card-nya. Kemudian untuk spesifikasi teknis dari earphone ini menggunakan earphone dengan tahanan sebesar 32 ohm, sensitivitasnya ada di 100 desibel, kemudian menggunakan dynamic driver yang ukuran 10 mm, ditulis di sini pakai dual cavity, dual magnetic circuit, dan PU plus LCP, liquid crystal molecular dome diaphragm. Frekuensinya umumnya ya seperti biasanya di 20 Hz sampai 20 kHz. Panjang kabelnya ini di 1,2 mm, kemudian menggunakan pin untuk jacknya ini tipe 0,78 mm, 2 pin. Kemudian untuk konektornya di bagian ujung ini sebenarnya ada 3 pilihan ya. Kita pakai jack 3,5 mm, ada yang dapat mikrofon, ada yang enggak. Untuk unit gua yang enggak pakai mikrofon. Kemudian ada juga yang pakai Type C. Nah, untuk kabelnya sendiri ini pakai kabel yang diklaim crystal copper dengan 4 inti. Kemudian dari sisi build quality dan desainnya. Nah, setelah gue cek, ini earphone-nya menggunakan bahan resin dan kemudian dikasih finishing gradasi warna biru dan keungu-unguan kadangkala dengan motif mutiara. Jadi ini bisa dibilang custom. Jadi unit lu dengan unit orang lain itu bisa beda motifnya. Dan ini lumayan unik menurut gue. Dan kabelnya ini detachable, jadi bisa kalian ganti kalau kalian nggak suka. Yang pasti dia menggunakan kabel 2 pin dengan ukuran 0,78 mm. Nah, ear tip-nya ini dikasih 3 opsi seperti yang gue bilang di awal tadi. Dan menurut gue cocok dengan ear tip yang medium. Dan menurut gue ear tip-nya ini cukup empuk, nggak terlalu keras, jadi nyaman di kuping gue. Fitting dari earphone-nya pun menurut gue ini tergolong cukup pas dengan bentuk kontur telinga gue. Jadi nggak terlalu capek walaupun dipakai dalam waktu yang lama. Kualitas kabelnya pun ini lumayan oke ya menurut gua, nggak gampang kusut. Cuman yang di bagian ear tip-nya ini, connect ke ear tip ini agak lumayan stiff. Jadi suka nggak balik ke posisi awal. Cuman gua nggak tahu apakah itu menurut kalian bagus atau enggak. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, kabelnya ini diklaim berbahan crystal copper dengan 4 inti yang ini juga udah braided. Tapi balik lagi, kalau kalian nggak suka, kalian bisa ganti kabelnya. Oke, selanjutnya gua lanjut ke pembahasan mengenai kualitas suara atau sound profile dari headset ini. Ya, setelah gua tes selama seminggu, gua dengerin musik. Mungkin kesimpulan gua mulai dulu dari frekuensi high-nya. Di frekuensi high menurut gua ini sama sekali nggak nusuk, tapi detailnya memang kurang dapet dan agak turun dikit kalau menurut pendapat gua ya. Nah, untuk frekuensi mid-nya ini di bagian upper mid ini bisa gue bilang mungkin agak naik dikit walaupun nggak terlalu nggak terlalu over. Dan di frekuensi di bagian 500 sampai mungkin 100 kHz ini timbre vokalnya ini bikin jadi berasa jadi tebel ya, untuk khususnya untuk vokal cewek berasa jadi lebih dominan dibandingkan vokal cowok. Cuman kalau menurut gue cukup suka untuk frekuensi mid-nya sih. Gue puas dengan frekuensi mid-nya. Tapi kalau untuk frekuensi low-nya memang nggak ada kesan boomy sama sekali, tapi memang punch dan rumble-nya ini kurang dapet aja. Jadi kesannya agak lumayan soft dan decay-nya memang agak sedikit cepet. Jadi tekstur di frekuensi ini menurut gue pribadi ini agak kurang dapet. Cuman untuk imaging dan sound stage-nya menurut gue ini udah cukup oke, udah di atas rata-rata lah, apalagi dikhususkan di range harga yang 400 ribuan atau di bawah 1 juta. Resolusi suara juga menurut gue ini udah terbilang oke. Separasi instrumen, kalau misalnya ada gitar 1, 2, 3, menurut gue ini udah cukup detail. Khususnya untuk suara-suara yang di bagian mid, sekali lagi gue bilang ini oke banget. Dan ya nggak heran kalau misalnya banyak yang bilang untuk IEM EPZ Q1 Pro ini
tuningannya ini mirip dengan tuningan dari Harman Kardon. Ya, jadi gimana kesimpulan gue mengenai earphone EPZ Q1 Pro? Sekali lagi, earphone ini atau IEM ini di harga 459.000 ya sekarang di marketplace. Kalau kalian tertarik bisa langsung aja di kolom deskripsi di bawah, link pembeliannya udah gue taruh. Dan di range harga segitu, menurut gue IEM ini ya udah bisa dibilang oke lah ya dari sisi price to value-nya. Jadi memang agak nggak apple to apple kalau misalnya kita bandingin di price range yang 1 jutaan, mengingat harganya ini cuman setengahnya kan. Dan ya ini cukup gue rekomendasiin kalau untuk orang yang lagi nyari IEM di range harga segitu. Cuman gua nggak rekomendasi ke kalian mungkin yang cari IEM dengan bass yang punchy atau rumble itu lumayan tebel. Karena untuk punch sama rumble di IEM ini memang kurang banget. Masih cukup standar tapi kurang aja gitu menurut gua. Dan kabelnya ini 1,2 meter dan untuk pemakaian gua agak kurang panjang sih. Jadinya kalau misalnya gua mau colokin ke PC gua harus pakai kabel extension. Tapi balik lagi kalau misalnya lo orang nggak terlalu butuh yang panjang, menurut gue ini udah aman-aman aja sih. Dan ya mungkin segitu aja yang bisa gue bahas mengenai IEM ini. Kalau misalnya kalian tertarik, sekali lagi link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan sekali lagi gue mau ingetin, gue live stream setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat di YouTube dan TikTok gue. Jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa join live stream gue dan kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya apa aja. Selama gue bisa jawab, gue coba jawab buat kalian. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.